Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika bersama Ibu Nuni. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat kartesius dan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Yang pertama akan kita bahas itu adalah sistem koordinat kartesius. Jadi sistem koordinat kartesius itu adalah sistem yang digunakan untuk meletakkan atau menentukan titik pada penggambaran suatu objek. Pada sistem koordinat kartesius ini terdapat dua buah garis. Yang pertama itu ada garis yang mendatar atau kita sebut sebagai sumbu X, dan garis yang tegak ini kita sebut sebagai sumbu Y. Kedua garis ini saling berpotongan tegak lurus. Perpotongannya ini lah yang kita sebut sebagai titik asal atau pusat koordinat. Letaknya di titik 0,0. Sumbu X dalam koordinat kartesius ini terbagi dalam sumbu X positif dan sumbu X negatif. Sumbu X positif itu nilai-nilai X dari pusat koordinat ke arah kanan. Sebaliknya, untuk sumbu X negatif itu nilai-nilai X dari pusat koordinat ke arah kiri. Sedangkan pada sumbu Y itu nilai-nilai Y dari pusat koordinat ke arah atas, jadi nilainya positif. Sedangkan untuk yang sumbu Y negatif, nilai-nilai Y dari pusat koordinat ke arah bawah. Selanjutnya, bidang ini nanti kita sebut sebagai bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius ini dapat dibagi menjadi 4 bagian atau 4 daerah. Yang pertama ada kuadran 1, di mana koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya positif. Kenapa positif? Karena tadi dia berada pada sumbu X positif dan sumbu Y positif di arah kanan dan ke arah atas. Kemudian di kuadran 2 ada koordinat X-nya itu bernilai negatif dan koordinat Y-nya bernilai positif. Di kuadran 3, koordinat X-nya bernilai negatif dan koordinat Y-nya juga bernilai negatif. Dan terakhir, kuadran 4 itu koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya negatif. Nah, selanjutnya kita akan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tapi kita berkenalan lebih dekat dulu ya sama bidang koordinat kartesius ini. Jadi anak-anak, bidang koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan sebuah titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan. Biasanya pasangan bilangan itu ditulis dalam bentuk X, Y, atau kalian tulis ada kurungnya, kurung tutup dan kurung buka dan kurung tutup. Jadi X ini kita sebut sebagai apsis atau jarak titik dengan sumbu Y, dan Y itu disebut sebagai ordinat atau jarak titik dengan sumbu X. Nah, ini dia bidang koordinat kartesius. Nanti kalian kalau diminta menggambar bidang koordinat kartesius, seperti inilah gambarnya. Nah, bagaimana caranya menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Mari kita bahas. Ibu berikan contohnya. Yang pertama, ada titik A. Jarak terhadap sumbu X berarti kalian hitung dari titik A menuju ke sumbu X berapa langkah? Ada 1, 2, 3. Ternyata ada 3 langkah. Jadi jarak terhadap sumbu X itu adalah 3. Kemudian jarak terhadap sumbu Y.
Kalian bisa hitung dari titik A ke sumbu Y. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Jadi jaraknya itu adalah 4. Sehingga koordinat titiknya adalah 4,3. Kenapa kok bisa 4,3, Bu? Dibalik. Nah, ini lihat, kalian perhatikan. Nah, titik 4 itu berada pada sumbu X. Dan titik 3 berada pada sumbu Y. Jadi yang kita tuliskan itu adalah titik X dulu, kemudian baru titik Y. Sehingga koordinat titik A itu adalah 4,3. Kita lanjut ke ini dia. Jadi A itu berada di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y. Bisa kalian lihat ya. Selanjutnya ada lagi ini titik B. Bagaimana dengan titik B? Ternyata jaraknya terhadap sumbu X itu 1. Kenapa kok bisa 1? Coba kalian lihat titik B. Titik B berjalan ke arah sumbu X sejauh 1 langkah. Jadi jaraknya terhadap sumbu X itu sama dengan 1. Kemudian jarak terhadap sumbu Y. Berarti titik B berjalan ke arah sumbu Y sejauh 3 langkah. Maka jarak terhadap sumbu Y itu adalah 3. Sehingga koordinat titiknya adalah negatif 3,1. Ingat, kalau berada di sebelah kiri atau mulai dari 0 ke kiri, maka nilainya itu adalah negatif atau berada pada sumbu X negatif. Itu ya. Negatif 3 berada pada sumbu X negatif, dan 1 berada pada sumbu Y. Jadi titik B berada di atas sumbu X dan di kiri sumbu Y. Kemudian contoh selanjutnya adalah titik C. Titik C, kita cari dulu jarak terhadap sumbu X. Dari titik C kita menuju ke sumbu Y, berjalan sejauh 1, 2, 3, 4. Berjalan sejauh 4 langkah atau 4 satuan, sehingga jarak terhadap sumbu X itu adalah 4. Kemudian jarak terhadap sumbu Y, bergerak enggak dia? Oh, ternyata dia tidak bergerak, sehingga jaraknya kita tulis adalah 0. Maka koordinat titik C itu adalah 0, negatif 4. Itu ya, karena negatif 4 berada pada sumbu Y. Nah, contoh. Ini dia. C berada di bawah sumbu X dan tepat pada sumbu Y. Kemudian, contoh yang terakhir adalah titik D. Bagaimana caranya terhadap sumbu X? Dia berjalankah? Oh, ternyata dia sudah berada pada sumbu X, sehingga jaraknya 0. Nah, bagaimana dengan sumbu Y? Jaraknya. Jadi dari titik D berjalan sejauh 1, 2, 3. Berjalan sejauh 3 satuan. Jadi jaraknya itu adalah 3. Maka koordinat titik D adalah 3,0. Jadi titik D berada tepat pada sumbu X dan di kanan sumbu Y. Paham ya anak-anak? Nah, dari kasus-kasus tadi dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, titik yang berada di kanan sumbu Y, absisnya positif. Kemudian, titik yang berada di kiri sumbu Y, absisnya negatif. Titik apa yang berada di kiri sumbu Y? Ada titik B. Kalau tadi, titik yang berada di kanan sumbu Y, ada titik A. Ya. Selanjutnya, titik yang berada di atas sumbu X,
ordinatnya positif. Jadi titik apa yang berada di atas sumbu X? Titik A dan titik B. Kemudian titik yang berada di bawah sumbu X ordinatnya negatif. Titik mana yang berada di bawah sumbu X? Ada titik C. Selanjutnya, titik yang berada tepat di sumbu X ordinatnya 0. Titik apa yang tepat berada di sumbu X? Titik D, ordinatnya 0. Kemudian yang terakhir, titik yang berada tepat di sumbu Y itu absisnya 0. Titik apa dia? Titik C. Nah, kita sudah sampai pada sesi ayo berlatih. Maka selesai sudah apa yang Ibu jelaskan. Jadi untuk memantapkan pemahaman kalian, silahkan kerjakan ini. Boleh di-pause, kemudian diselesaikan ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.